sebenarnya kalau kita bicara target itu pasti kan kita bicara berdasarkan analisis kita gitu ya terhadap kondisi aktual gitu yang memang sekarang terjadi begitu Bang. Jadi ya memang kalau misalnya kita melihat sekarang pemerintahan saat ini kan banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa dianalisis gitu ya. Dan yang sebenarnya di awal, karena kebetulan saya juga baru dilantik itu bulan Januari begitu. Jadi baru mungkin sekitar 5 bulan ini untuk membangun gerakan begitu. Dan memang tidak bisa dipungkiri salah satu pemantik kita dalam gerakan pada hari ini, pada tahun ini terutama adalah terkait dengan wacana 3 periode, wacana tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Nah itulah yang kemudian bisa dibilang sebagai pemantik kita untuk melihat bagaimana kondisi aktual gitu, kondisi yang memang sekarang dirasakan oleh masyarakat kita, yang memang sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah begitu. Nah saat kita melihat kita coba analisis bersama begitu, ya memang sekarang kalau kebetulan jurusan saya ilmu politik begitu, ada satu teori yang kemudian menjelaskan gitu kenapa pemerintahan sekarang itu bisa bertindak seperti ini gitu. Nah yang menurut saya teori itu juga bisa menjelaskan gitu kondisi Indonesia saat ini. Kalau nggak salah nama teorinya itu Lemdak teori gitu, yang dimana teori ini waktu itu ada gitu karena periode kedua Barack Obama di Amerika Serikat gitu. Nah jadi sesingkatnya gitu di dalam teori atau analisis terkait dengan kejadian sekarang di Indonesia adalah saat pemerintah sudah masuk ke periode kedua, saat pemerintah sudah tidak lagi membutuhkan legitimasi rakyatnya, maka pemerintah kemudian cenderung mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis begitu. Jadi bahkan dari tahun 2019 gitu, di awal saya menjadi mahasiswa begitu, banyak sekali gitu kebijakan-kebijakan yang kemudian dapat dikatakan tidak populis gitu. Misalnya di awal sudah mencanangkan RUU KPK, lalu juga mencanangkan tentang Omnibus Law Cipta Kerja, lalu juga tentang RKUHP dan lain sebagainya. Jadi kebijakan-kebijakan yang tidak populis ini akhirnya hadir gitu karena pemerintah sudah merasa tidak membutuhkan legitimasi dari rakyatnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, saya lebih cenderung menggunakan pendekatan yang futuristik gitu. Jadi gimana kita melihat masa depan kita, apakah masa depan kita terganggu atau tidak terhadap kondisi negara kita saat ini. Jadi misalnya seperti ini Bang, tentang minyak goreng naik gitu ya, ada harga-harga naik. Mungkin kita sebagai mahasiswa itu tidak merasakan dampaknya secara langsung gitu, karena mungkin ya kita masih mendapatkan uang dari orang tua, atau misalnya kita masih ada penunjang hidup kita gitu. Itu artinya kan sebenarnya kenaikan harga itu tidak berdampak langsung kepada kita. Tapi kemudian kita berpikir bahwa kenaikan harga ini kalau misalnya kita biarkan, masa depan kita yang akan terganggu gitu. Atau misalnya tentang kerusakan lingkungan gitu. Kita mungkin tidak terdampak langsung gitu terhadap penambangan liar yang ada di Kalimantan gitu, yang ada di Sulawesi dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau lagi-lagi saat ini dibiarkan terjadi, saat pemerintah enggan menangani itu, masa depan yang akan terganggu, masa depan kita yang akan diganggu, dan kita, anak muda saat ini, berhak untuk menggugat masa depan kita yang kemudian terganggu tersebut. Gitu. Jadi itulah yang mungkin bisa menjadi pemantik awal gitu ya. Lalu juga yang ketiga gitu, menurut saya memang pemerintahan saat ini sudah sangat kelewatan batas gitu, karena yang kita tahu seharusnya dalam satu struktur pembentuk masyarakat gitu, itu ada pemerintah, ada civil society, dan ada kaum pemilik modal gitu. Nah tapi saya melihat bahwa kaum pemilik modal ini sekarang sudah masuk gitu ke dalam pemerintahan itu sendiri, yang akhirnya menimbulkan oligarki politik gitu kan, yang kita mengenal satu istilah oligarki gitu. Nah saat oligarki ini sudah berkuasa, maka yang ingin dituju, yang hanya diuntungkan adalah kelompok-kelompok mereka sendiri gitu. Dan kalau saya bicara tentang oligarki dan saya baca juga tentang oligarki, bahwa memang banyak bahkan peneliti-peneliti luar begitu ya Bang yang meneliti tentang oligarki di Indonesia, dan salah satunya adalah Fedi Hadis gitu. Fedi Hadis sudah menyebutkan gitu bahwa satu-satunya cara untuk melawan oligarki adalah dengan menghadirkan politik alternatif. Indonesia sekarang itu kekurangan politik alternatif. Berapa partai oposisi kita sekarang? Sangat dikit. Berapa kelompok-kelompok oposisi kita sekarang? Sangat sedikit. Maka saat tadi misalnya menanyakan tujuan
utama dari gerakan mahasiswa, maka saya dapat katakan bahwa saat ini tujuan utama kita adalah menghadirkan politik alternatif. Kalau koordinasi tentu kita juga akan terus berusaha membangun komunikasi dengan baik. Apalagi sekarang kita terhubung dengan sosial media begitu ya. Dan kemarin juga Bang, baru saja kemarin saya baru pulang dari Banjarmasin gitu. Jadi satu minggu kemarin sekitar dari tanggal 15 sampai tanggal 22 itu dilaksanakan musyawarah nasional BEM seluruh Indonesia gitu. Jadi dari sana terpilihlah koordinator pusat itu dari Universitas Negeri Semarang, UNES. Dan di hari itu, di momen itu kita berkumpul menyatukan pandangan, berdiskusi dengan seluruh BEM itu dari Aceh sampai Papua gitu. Jadi hadir misalnya Aceh, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, seluruhnya Jawa mulai dari ibu kota Jabodetabek, Banten gitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu juga Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua itu hadir kemarin. Dan kita di situ berdiskusi tentang problematika apa yang kemudian menjadi satu masalah utama yang perlu kita selesaikan gitu. Dan itu pada akhirnya menurut saya memang sekarang banyak ya elemen-elemen gerakan begitu, dan saya rasa pertemuan-pertemuan seperti musyawarah nasional, konsolidasi nasional itu memang diperlukan untuk menyatukan elemen-elemen gerakan gitu. Karena bicara tentang gerakan mahasiswa tentu bicara tentang gerakan masyarakat sipil. Jadi mahasiswa kemudian tidak bisa terpisah oleh gerakan masyarakat sipil karena basis kita adalah masyarakat sipil itu sendiri. Saat saya tadi bicara tentang ada 3 struktur pembentuk masyarakat, maka mahasiswa itu masuk ke dalam masyarakat sipil. Dan kita harus bisa membersamai mereka, bergerak bersama mereka, dan terus menjalin komunikasi di antara kita. Politik pecah belah sih, menurut saya sejauh yang saya tahu sekitar 5 bulan, bahkan misalnya saya tahu bagaimana sejarah gerakan gitu. Saya rasa ini bukan tentang pecah belahnya begitu, Bang. Tapi saya rasa memang hanya ada perbedaan gitu. Dan saya rasa juga kita rasanya sudah harus terbiasa dengan perbedaan. Gitu. Jadi bagaimana kita tetap bisa bergerak bersama tetapi di antara perbedaan. Tinggal bagaimana kita merawat dan menyatukan simpul-simpul gerakan setiap kampus, simpul-simpul gerakan setiap aliansi yang berbeda-beda untuk kemudian misalnya punya satu tujuan gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu menurut saya sudah memang perlu kita terapkan gitu ya dengan baik di dalam gerakan mahasiswa gitu, karena ya itu tadi bahwa memang kita berbeda-beda. Nah, jadi saya rasa memang perbedaan itu seharusnya mendewasakan kita, gitu. Karena kalau misalnya kita lihat juga yang saya tahu begitu dari bacaan yang saya baca di tahun 65 pun sebenarnya begitu, mahasiswa pun berbeda-beda. Bahkan di tahun 98 pun begitu. Saat dikatakan bahwa gerakan 98 itu gerakan mahasiswa yang paling solid, tapi saat kita baca lagi, kita telaah lagi, ternyata di dalamnya pun ada berbagai kelompok di situ. Ternyata perbedaan itu memang terjadi di kalangan mahasiswa karena kan memang kemewahan yang terakhir yang dimiliki oleh mahasiswa kan adalah idealisme, gitu. Jadi ya memang kadang kita ini keras, setiap kelompok itu keras memperjuangkan ideologinya masing-masing. Tapi saat kita bicara tentang urusan negara, gitu, itu ya kita harus bisa mengarahkan idealisme kita terhadap kepentingan apa yang kemudian kita perjuangkan bersama, gitu. Jadi menurut saya berbeda itu wajar, gitu, dan bagaimana kemudian kita merawat dan merangkul setiap simpul-simpul perbedaan ini, dan menurut saya itu juga adalah satu-satunya cara untuk kita merawat gerakan mahasiswa, untuk terus membesarkan gerakan mahasiswa. Kalau itu ya menurut saya sebenarnya saya sendiri tidak terlalu ambil pusing, begitu Bang. Karena saat misalnya saya mengambil pusing itu, dan misalnya kita berkoar-koar di media bahwa gerakan ini adalah gerakan yang mencederai karakter dari gerakan mahasiswa, gitu. Lalu kita sebutkan terus namanya gitu. Menurut saya mereka akhirnya numpang tenar gitu di kita. Jadi saya kalau misalnya ada isu-isu seperti itu, ya sudah, biarkan saja gitu. Biarkan saja mereka mati karena ketidak adanya karakter dan idealisme yang mereka anut sebagai mahasiswa. Gitu. Biarkanlah mereka coba melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi mahasiswa yang tentu tidak akan berhasil, gitu. Jadi saat misalnya saya bukan berarti mendukung begitu ya, tapi
lebih kepada ya biarkan saja gitu. Karena ya itu tadi, menurut saya kita ini gerakan mahasiswa sudah banyak mendapat sorotan masyarakat gitu. Ya saat kita merespon hal-hal yang sifatnya seperti itu, menurut saya akhirnya mereka yang diuntungkan dari kita. Itu jangan sampai gerakan-gerakan seperti itu kan diuntungkan dari kita. Itu jadi saat kita menghitung untung ruginya itu jelas gitu, bahwa ya jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tujuannya adalah mengkritik mereka gitu, men-statement bahwa gerakan kita ini dan itu, tapi ternyata malah menguntungkan mereka. Menurut saya ini memang satu fenomena yang menarik dalam gerakan mahasiswa saat saya pelajari terhadap gerakan mahasiswa gitu kan. Karena ya memang kan sebenarnya salah satu kritik terhadap misalnya pemikiran revolusi gitu ya, pemikiran revolusioner itu kan setelah revolusi lalu apa? Gitu kan. Itu kan kemudian yang menjadi pertanyaan besar begitu. Dan ya memang kadang kita mahasiswa pun tidak berpikir gitu, setelah ini kita mau ngapain gitu kan. Jadi setelah apa yang kita lakukan ini, dan akhirnya terjerumuslah mereka ke dalam sistem yang sudah buruk dan busuk gitu. Jadi apa ya, menurut saya ini memang fenomena yang hadir di tahun-tahun sebelumnya dan semoga tidak hadir di era sekarang gitu. Kenapa? Karena saat misalnya kita bicara tentang gerakan mahasiswa tadi, misalnya tujuan utamanya tentang demokrasi dan kesejahteraan. Nah, bagaimana kemudian kita tidak menyalahkan teman-teman kita yang masuk sistem, asal mereka terus memperjuangkan dua hal ini, demokrasi dan kesejahteraan. Dan itu hanya, menurut saya, hanya akan terwujud saat misalnya kita mengubah bentuk negara kita gitu, yang memang cita-cita dari awal kita gitu ya, negara kita keadilan sosial gitu bagi seluruh rakyat Indonesia dan adanya subsidi serta peran negara yang begitu besar gitu, bahwa kita bisa melihat sekarang negara-negara yang punya indikator kebahagiaan yang tinggi, demokrasi juga berjalan serta kesejahteraan masyarakatnya itu terjamin, adalah negara-negara yang menganut welfare state gitu, negara kesejahteraan gitu. Jadi misalnya negara-negara di Skandinavia gitu kan, pendidikan gratis, kesehatan gratis gitu, ya kesejahteraan terjamin. Nah itu karena menurut saya adalah bentuk peran pemerintah yang sangat luar biasa di sana. Jadi itulah yang kemudian menurut saya perlu diperjuangkan gitu, bahwa demokrasi dan kesejahteraan itu menjadi satu tujuan gitu ya, satu hal yang memang harus kita pegang dan harus terus diperjuangkan gitu. Jangan sampai saat kita udah di dalam sistem, saat misalnya revolusi itu sudah terjadi atau di 98 reformasi itu sudah terjadi, malah kita termakan gitu oleh sistem sekarang yang cenderung mengarah kepada neoliberalisme, cenderung mengarah kepada kapitalisme, yang saat sebenarnya diuji coba gitu di Indonesia ternyata tidak cocok gitu, ternyata tidak menghasilkan kesejahteraan dan tidak menghasilkan stabilitas politik gitu. Jadi itu yang menurut saya memang jadi satu analisis gitu ya, dari misalnya tahun-tahun sebelumnya yang hari ini maka saat saat kita bicara ini, maka seluruh mahasiswa pun harus tahu gitu, bahwa pernah terjadi hal-hal seperti demikian di tahun-tahun sebelumnya dan jangan sampai terulang di tahun ini, di era sekarang.